di sini kami akan melakukan pengumpulan data untuk modul 7 yang berjudul Statistical Quality Control. Kami dari kelompok praktikan dari Bang Fandi dengan anggota. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, NPM 19021, dan saya Aisyah Gustiani, NPM 19015. Saya Miftah Faria, NPM 19007. Saya Nita Saputri, NPM 19010. baiklah, langsung saja kita melakukan pengumpulan data ya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk modul 7 ini, yang pertama yaitu lembar pengamatan, yang kedua amplop, yang ketiga penggaris, yang keempat alat tulis. Selanjutnya kita akan mengukur yang ada 4. Yang pertama panjang, lebar atas, lebar bawah, dan tinggi dari amplop. Baiklah, kita masuk ke yang pengukuran pertama, yaitu panjang dari amplop. Panjang amplop di sini yaitu yang bagian ini, nak. Panjang amplop yang diukur di sini pada bagian ini. Jadi pada pengukuran amplop pertama terdapat panjangnya 36 cm. Jadi kita tulis di sini pengukuran pertama yaitu 36 cm. Yang kedua lebar atas. Lebar atas yang diukur yang ini yaitu dengan ukuran 21. Setelah kita ukur, kita tulis di sini 21 cm. Selanjutnya lebar bawah. Selanjutnya yaitu lebar bawah, kita ukur dan panjangnya 25 untuk lebar bawah, dan kita buat di lembar pengamatan. Dan selanjutnya tinggi dari amplop. Yang diukur itu dari bagian lipatan yaitu 3,1 cm. Lanjut. Setelah kita melakukan pengukuran, kita pada satu amplop, maka kita akan mengulanginya pada 10 grup. Dari setiap grup itu terdapat 6 pengukuran terhadap panjang, lebar atas, lebar bawah, dan tinggi. Setelah kita melakukan pengukuran terhadap satu amplop, maka dari itu kita akan melakukan sebanyak 6 pengukuran dalam satu buah grup. Dalam satu grup ini terdapat 6 pengukuran, dan kita akan melakukan sebanyak 10 grup. Berarti satu grup itu terdapat 6, berarti 60 amplop kita akan melakukan pengukuran yang terdapat pada panjang, lebar atas, lebar bawah, dan tinggi dari amplop tersebut. Setelah kita melakukan
pengukuran pada amplop sebanyak 10 grup. Maka kita akan langsung melakukan pengecekan dari amplop yang telah kita ukur, yaitu kita pengecekannya berupa lipatan yang tidak rapi, pemotongan yang tidak rapi, pengeleman yang tidak rapi, kotor pada amplop, dan keriput pada amplop. Baiklah, selanjutnya akan dijelasin oleh Aisyah. Yang pertama, amplop pertama pelipat, pemotongan pelipatannya rapi. Yang kedua, pemotongannya juga rapi. Yang ketiga, pengelemannya juga rapi. Yang keempat, tidak ada amplop yang kotor. Yang kelima, tidak ada amplop yang keriput. Jadi jenis cacat yang pengukuran pertama tidak ada. Mengukur amplop yang kedua. Pada amplop kedua ini terdapat pelipatan yang tidak rapi. Selanjutnya ada pemotongan tidak rapi, pengeleman tidak rapi, ada kotor di amplop dan keriput pada amplop. Setelah itu kita tulis di lembar pengamatan. Yang pertama ada A, pelipatan tidak rapi. Yang kedua ada pemotongan tidak rapi. Yang ketiga ada pengeleman yang tidak rapi. Yang keempat ada kotor di amplop, dan yang kelima ada keriput di amplop. Jumlah cacatnya yaitu 1. Jumlah cacat produk ada 5, totalnya jadi 5. Masuk ke amplop yang selanjutnya, amplop ketiga, yaitu kita lihat dari jenis cacatnya. Yang pertama itu pelipatan itu yang A, pelipatannya kurang rapi, berarti dia ada kelipatan, bikin A di sini. Yaitu pemotongannya mungkin tidak rapi, ini pemotongannya kurang rapi, berarti kita bikin B. Dan yang selanjutnya C, pengelemannya tidak rapi, ini pengelemannya sangat tidak rapi, bikin di sini C. Dan untuk kotor, di sini ada banyak kotor, bikin D. Dan keriput, amplop ini keriput. Dan jumlah cacat tuh 1 itu berarti di satu amplop itu ada cacat. Kalau 0 berarti di amplop itu tidak. Dan jumlah ini dari yang A, B, C, D sampai E, berarti ada 5. Setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap amplop yang telah kita lakukan pengukuran, pada setiap 12 grup, maka didapatkan A, lipatan yang tidak rapi sebanyak 13 amplop, yang B pemisahan, yang B pemotongan yang tidak rapi sebanyak 15 amplop, yang C pengeleman yang tidak rapi sebanyak 20 amplop, yang D amplop yang kotor sebanyak 18 amplop, yang E keriput pada amplop sebanyak 23 amplop. Maka dari itu pengumpulan data pada modul 7 telah siap kita lakukan. Selanjutnya kita akan melakukannya pengolahan pada amplop tersebut.
Halo, Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 7, yaitu Statistical Quality Control. Statistical Quality Control, atau sering disebut dengan pengendalian kualitas, merupakan teknik penyelesaian masalah yang digunakan untuk mengendalikan, mengontrol, menganalisis, dan memperbaiki produk serta proses. Teknik pengendalian kualitas dapat membantu perusahaan dalam mengetahui kelayakan kualitas produk berdasarkan batas-batas kontrol yang telah ditentukannya. Tujuan dari pengendalian kualitas statistik ini ialah 1. Memperoleh jaminan kualitas atau quality assurance dapat dilakukan dengan rencana sampel penomoran. Yang kedua, menjaga konsistensi kualitas dilaksanakan dengan control chart. Keuntungan menggunakan pengendalian kualitas statistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbandingan antara kualitas dan biaya. Yang kedua, menjaga kualitas lebih seragam. Yang ketiga, penyediaan bahan baku yang lebih baik. Yang keempat, menggunakan alat produksi yang lebih efisien. Yang kelima, mengurangi kerja ulang atau pembuangan. Yang keenam, memperbaiki hubungan produsen konsumen. Di dalam bab 3 ini, yang pertama ialah pengumpulan data atribut. Di 3.1.1 ada pengumpulan data untuk panjang dan lebar dari produk. Untuk statistika quality control ini, kita menghitung amplop. Ada pengukuran pertama. Pengukuran pertama itu dengan 6 nomor produk, dan pengukuran ini sebanyak 10 kali. Setiap pengukuran dia mempunyai 6 produk. Yang diukur adalah panjang, lebar bawah, tinggi, dan lebar atas. Untuk 3.2, pengumpulan data atribut. 3.2.1, pengumpulan data cacat produk. Dari data cacat, pemeriksaan ini dilakukan juga 10 kali, tetapi untuk nomor produk hanya 1-5 setiap pemeriksaan. Dan jenis cacatnya yaitu ada pelipatan tidak rapi, pemotongan tidak rapi, pengeleman tidak rapi, ada kotor di amplop, dan keriput di amplop. Untuk 3.2.2 ada pengisian check sheet. Dari jenis cacat itu, kita berikan kode, yaitu kode A untuk pelipatan tidak rapi, yang B pemotongan tidak rapi, yang C pengeleman tidak rapi, yang D ada kotor di amplop, dan yang E keriput amplop. Masuk ke bab 4. Bab 4 yaitu pengumpulan data manual. Pengumpulan data 4.1.1 ada pengumpulan data variabel. Pengumpulan data variabel 4.1.1.1 yang pertama yaitu dimensi panjang. Untuk nomor subgroup itu diisi 1 sampai dengan 10. Dan untuk pengukurannya ialah diukur dimensi panjang dari setiap amplop sebanyak 10 kali. Setelah ketemu, nanti setiap subgroup ini akan dirata-ratakan sampai 10. Setelah itu, kita mencari peta kendali. Di peta kendali ini ada R sama dengan data maksimum dikurang data minimum. Jadi, di setiap nomor subgroup ini, nanti ada data maksimum
yang akan dikurangkan dengan data minimum. Itu dicari sebanyak 10 kali. Terus ada CL. CL sama dengan sigma R per K. Sigma R tersebut diambil dari tabel 4.1, di tabel R-nya dijumlahkan sebanyak 10 kali itu. Dan nanti hasilnya ketemu sigma R. Dan dibagi K. K-nya itu sebanyak 10. Karena ada 10 subgrup. Lalu ada D4 dan D3. D4 itu sudah diketahui sama dengan 2 dan D3 itu sama dengan 0. Untuk mencari UCL-nya itu ada D4 dikali R bar. D4 tadi sudah diketahui yaitu 2. Jadi 2 dikali R bar-nya. R bar-nya itu dari rata-rata R-nya. Lalu ada LCL. Itu D3 dikali R bar. LCL-nya tadi yang untuk D3-nya sudah diketahui yaitu 0 dikali R bar-nya. Setelah sudah dihitung akan dibuat histogram. Jika di histogram tersebut ada data yang keluar atau di luar batas kontrol, maka itu harus direvisi. Untuk merevisinya sama, hilangkan data yang keluar dari batas kontrol, lalu cari peta kendalinya lagi. Tetapi untuk K-nya, misalnya yang keluar 1, jadi K-nya hanya 9 karena yang 1 itu sudah dihilangkan. Lalu setelah sudah dicari peta kendali R-nya, kita masuk ke peta kendali X-nya. Yang B, yaitu peta kendali X. Peta kendali X untuk mencari CL-nya sama dengan sigma X bar dibagi K. Sigma X bar itu didapatkan dari rata-rata yang dijumlahkan dibagi K. K-nya ada 10 berarti 10. Setelah itu, cari R bar-nya. Rumus X bar sama dengan sigma R per K. Dan untuk A2-nya itu sudah diketahui dengan hasilnya 0,48. Untuk UCL-nya, mencari UCL-nya sama dengan CL ditambah A2 dikali R bar. Begitupun dengan LCL. CL dikurang A2 dikali R bar. Tinggal masukkan angkanya saja. Karena sudah sebelumnya CL-nya sudah dicari, A-nya sudah ada, dan R bar-nya juga sudah dicari. Lalu, buat histogramnya atau buat grafiknya. Setelah itu untuk dimensi panjangnya. Dan untuk dimensi lebar bawahnya, pencariannya sama seperti dimensi panjang. Untuk dimensi tinggi dan dimensi lebar atas juga sama dengan mencari dimensi panjang. Lalu ada 4.1.2 yaitu pengolahan data atribut. Untuk pengolahan data atribut ini ada tabel pemeriksaan, ada
tabel 1 atau Nini itu nama praktikan, dan untuk 2 itu Nunu itu nama mandan ya. Lalu nanti tinggal dimasukkan angkanya, yaitu untuk yang Nini ini diperiksa dan untuk yang Nunu ini ditolak. Ada berapa data yang diperiksa, ada berapa data yang ditolak. Lalu jumlahkan. Setelah itu mencari P-bar. Itu P-barnya dengan sigma NP per sigma N. Karena sigma NP-nya ini didapat dari yang ditolak, itu sigma NP-nya berarti di Nunu. Per sigma N-nya itu yang diperiksa, berarti itu dari Nunu. Lalu ada NP barnya. NP barnya rumusnya sigma NP per N. Sigma NP itu yang ditolak, dan untuk N-nya itu ada 12 karena pemeriksaannya sebanyak 12 kali. Lalu cari UCL-nya dan LCL-nya, tinggal masukin saja angka-angkanya yang telah dicari tadi. Lanjut, ada 4.1.3 yaitu stratifikasi masalah. Stratifikasi masalah ini ada kode dari jenis cacat tadi, tinggal dimasukkan jumlahnya dari jenis cacatnya itu. Misalnya pelipatan tidak rapi ada berapa, pemotongan tidak rapi ada berapa. Di contoh pelipatan tidak rapi ada 5, pemotongan tidak rapi ada 20, dan begitu seterusnya sampai keriput pada amplop. Lalu setelah dijumlahkan, lalu totalkan dari semua jenis cacatnya itu. Setelah itu ada 4.14 itu dibuat histogramnya dari stratifikasi masalahnya. Lalu dibuat diagram Pareto-nya, lalu dibuat fishbone-nya, dan di 4.1.7 itu penyusunan klasifikasi masalahnya. Penyusunan klasifikasi masalahnya, misalnya jenis cacatnya itu yang tadi yang sudah diketahui ada 5 kan. Ada kotor, pemotongan tidak rapi, keriput pada amplop, pengeleman tidak rapi, serta pelipatan tidak rapi. Lalu kita analisa. Apa sih faktor penyebabnya dari kotor itu? Contohnya, misalnya faktor penyebabnya kotor nih dari manusia. Itu karena kurangnya kebersihan pada saat bekerja, atau kurang berhati-hati sehingga tangan kita kotor, seperti itu. Lalu dari faktor penyebab dari metodenya itu mungkin ada pengerjaan atau cara kerja yang terlalu banyak sehingga menyebabkan kotor. Yang ketiga, terus yang faktor penyebab yang ketiga dari kotor tuh ada alat. Alat tuh misalnya peralatan yang digunakan tidak bersih, maka bisa disebabkan kotor. Lalu dari 3 metode, dari 3 faktor penyebab tadi itu yang untuk kotor saja, apa sih usulan perbaikannya seperti itu? Misalnya usulan perbaikannya untuk ini pada saat pengerjaan sebaiknya pekerja harus di tempat yang bersih, tangan yang bersih, dan bahan serta peralatan yang bersih, serta menyediakan alat pembersih sehingga tidak kotor. Begitu seterusnya hingga pelipatan tidak rapi. Lalu masuk ke bab 5. Di bab 5 ini ada analisa data manual 5.1,
Untuk 5.1.1 ada analisa penentuan prioritas masalah. Yang 5.1.2 ada analisa karakteristik map. 5.1.3 analisa menentukan karakteristik kualitas. Itu kita analisa semuanya. Begitu analisa 5.2 analisa karakteristik variabel. Kita analisa dimensi panjangnya, dimensi lebarnya, serta dimensi tingginya. Lalu di 5.3 ada analisa karakteristik kualitas atribut. 5.3.1 ada analisa stratifikasi jenis cacat. 5.3.2 analisa grafik histogram. 5.3.3 analisa diagram Pareto. 5.3.4 analisa diagram sebab akibat. Dan 5.3.5 analisa langkah perbaikan. Setelah itu, kita masuk ke bab 6, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini dari hasil praktikum maupun dari hasil pengerjaan kita menganalisa tadi, gitu. Dan yang terakhir ialah saran. Sekian mungkin dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.